Melangkahlah ke Makedonia. 3 tahun terakhir, saya menggumulkan suku K di Provinsi S, di mana belum ada utusan lintas budaya yang menjangkau mereka. Saya berdoa, melakukan observasi bersama beberapa teman, dan menjalin relasi dengan orang lokal untuk menjangkau mereka. Tetapi ada berbagai halangan untuk masuk ke daerah ini. Dalam masa stagnan itu, teman lokal meminta untuk mengunjungi Ibu BM dari suku HM yang sudah mengalami sakit selama 4 tahun. Dia sudah ke berbagai rumah sakit, namun dokter tidak menemukan penyakitnya. Dia tidak mau tersenyum karena putus asa. Saya sempat berpikir tidak ingin ke sana, apalagi tempatnya bertolak belakang dengan suku K. Tetapi ketika dalam saat teduh saya, Tuhan berbicara lewat Kisah Para Rasul, pasal 16 ayat 6-10. Melangkahlah ke Makedonia dan tolonglah kami. Tuhan mengajar saya bahwa tidak semua rencana dan pekerjaan dapat berjalan mulus, namun rencana dan pekerjaannya tidak akan pernah gagal untuk menggenapi misinya. Allah memanggil saya untuk menyatakan kabar baik kemanapun Ia memimpin, dan taat adalah bagian saya. Oktober 2022, saya mengajak D dan Z mengunjungi Ibu BM. Keluarganya menyambut dengan baik. Ketika saya mulai menceritakan kabar baik, teman lokal melarang karena dianggap terlalu dini. Namun saya yakin akan pimpinan Tuhan dan meminta agar 2 teman saya untuk berdoa sementara saya memberitakan kabar baik. Roh Kudus bekerja. Ibu BM menyadari dosanya dan percaya Tuhan oleh anugerahnya. Ia bisa tersenyum karena sukacita mengenal juru selamat. Puji Tuhan. Minggu berikutnya, badan Ibu BM panas tinggi setelah pelepasan jimat-jimat di tangannya. Kami berdoa dan ia mengalami kuasa doa. Kami mengajaknya ke gereja setelah beberapa minggu pemuridan. Sejak itu, kami menghadapi banyak tantangan. Beberapa anak dari Ibu BM menambah jimat di sekeliling rumah dan melarang mamanya untuk dibaptis, apalagi dia tetap sakit. Salah satu anaknya yang dokter berkata, "Jika mama sembuh, kami sekeluarga akan percaya Tuhan, dan 3 kakak tidak akan menghalangi mama untuk dibaptis." Wow, itu tantangan, godaan, atau kami fokus untuk mengajarkan iman yang benar, berdoa untuk suami dan anak-anak Ibu BM. Bersyukur anak bungsunya PK telah mendengar kabar baik, namun dia belum percaya kepada Tuhan. Mohon anugerahnya. Satu kali ketika mengunjungi Ibu BM bersama anak bungsunya, saya, D, dan Z melihat dan mendoakan pintu yang terbuka untuk menjangkau suku HM melalui anak-anak. Bersyukur Tuhan menyiapkan segala sesuatu. Ibu BM dan anak bungsunya mendukung rencana kegiatan Minggu Ceria. Mei 2023 kami mulai dengan 8 anak. Sekarang sudah sekitar 30 anak dan remaja. Senang melihat antusias mereka belajar. Beberapa orang tua datang, ada yang senang, juga ada wajah-wajah yang curiga. Kadang khawatir apabila ada tetangga yang melaporkan kami ke polisi, apalagi jika tahu kami telah memuridkan Ibu BM. Satu tetangga mendatangkan dukun, bermanuver selama kami mengadakan kegiatan tersebut. Kadang saya, D, atau Z mengalami sakit jika mau berangkat ke kota PP. Kami sempat letih dan putus harapan melihat sulitnya kesempatan menceritakan kabar baik kepada anak-anak dan banyaknya tantangan. Tuhan kuatkan kami, berikan hikmat untuk kami dapat mengatur strategi yang tepat. Biasa kami bertiga sibuk mengajar anak dan menunggu waktu yang tepat untuk cerita Alkitab. Tuhan mengingatkan kami untuk melihat orang tua yang datang sebagai kesempatan dan bukan ancaman. Sejak itu, jika 1 atau 2 orang mengajar, maka yang lain berelasi dan menjangkau orang tua yang datang. Juli 2023, Ibu NW mendengar kabar baik, bahkan meminta kami menceritakan kabar baik itu kepada suaminya. Kami juga melihat kesehatan Ibu BM makin membaik. Puji Tuhan. Peka dan melangkah mengikuti pimpinannya, maka kita akan melihat misi dan karya keselamatannya digenapi di antara suku-suku bangsa.